Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas sehingga kami boleh bertemu. Terima kasih. Teman yang lain mendengar suara doa tadi enggak? Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Tidak, Romo. Oh ya, apa-apa. Saya bisa membaca gerak bibirmu, tapi saya tidak bisa membaca hatimu. Jadi ya sudah. Pokoknya doanya baik-baik semua, oke? Ya, kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis tulisan dalam Perjanjian Baru. Jadi mohon maaf saya ini streaming dari hotel kelas berapa ini ya, hotel bintang 5, maka background saya bagus ini. Semoga kuliahnya juga bagus. Nah, kita sudah membahas dalam pertemuan terakhir itu adalah jenis-jenis sastra yang bisa kita jumpai dalam Perjanjian Baru. Masih ingat toh beberapa ya, itu sudah kita bahas secara global. Ada yang namanya Injil. Ya. Kemudian ada yang namanya surat. Dan yang ketiga ini adalah kisah ya yang kita miliki dalam Kisah Para Rasul terutama. Dan yang keempat yang hanya satu buku yang seutuhnya itu berciri apokaliptik ini adalah Kitab Wahyu. Nah, kita sekarang dalam pertemuan-pertemuan ke depan akan berusaha untuk menjelaskan satu demi satu. Mulai dari surat. Mengapa saya mulai dari surat? Karena ini adalah bentuk tulisan yang paling awal muncul dalam tradisi kekristenan. Sebelum kita mempunyai Kitab Wahyu, sebelum kita mempunyai Injil, kita sudah mempunyai surat-surat Paulus. Maka meskipun letaknya di dalam Perjanjian Baru kita itu Injil-Injil ada di depan, baru kemudian diikuti surat Paulus, tetapi itu tidak berarti bahwa Injil itu ditulis lebih dahulu dari surat Paulus. Ya, dari sekian banyak tulisan yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang paling tua itu sebetulnya justru adalah surat-surat Paulus. Itu satu bentuk tulisan yang khas, yang pasti bukan hanya milik komunitas Kristiani. Karena orang-orang bukan Kristen pun sudah menggunakan model surat itu untuk segala macam kepentingan, ya, untuk kebutuhan keluarga, saling memberi informasi, atau juga untuk perjanjian-perjanjian perdagangan, untuk perjanjian-perjanjian kemiliteran. Orang sudah menggunakan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk surat. Maka ini suatu bentuk sastra, jenis sastra yang sudah sangat umum dikenal. Nah, kalau kita bicara tentang jenis sastra, berarti kita harus bicara tentang unsur-unsur tulisan yang biasanya ada di dalam jenis tersebut. Nah, hari ini kita akan bicara secara khusus tentang surat, ya, meskipun secara sangat global, ya. Kita masih akan punya kuliah surat-surat Paulus yang 3 SKS, dan itu kesempatan yang sangat besar, sangat luas untuk mempelajari surat Paulus yang sebetulnya juga merupakan bagian yang sangat besar di dalam Perjanjian Baru kita. Nah, kita ingin mengenal kalau kita bicara tentang surat, ya, terutama nanti surat-surat Paulus, apa saja yang biasanya menjadi bagian dari surat-surat itu. Nah, bahan yang akan saya gunakan itu sudah ada di dalam buku biru itu, ya, pengantar ke dalam kitab suci, bisa dipergunakan di dalam pertemuan ini. Nanti silakan dicek di buku itu. Lalu di dalam LMS saya mengirimkan
satu file PowerPoint yang akan kita gunakan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kenapa malah paling belakang? Ya, ini tentang surat-surat Paulus yang tadi saya katakan merupakan tulisan-tulisan yang paling tua di dalam Perjanjian Baru kita. Kita mengenal Perjanjian Baru kita itu berisi sekian banyak tulisan, ya, dengan jenis sastra yang berbeda-beda. Ada Injil yang kali lalu sudah kita bahas dan nanti akan kita bahas secara lebih cermat lagi. Memang Injil itu sendiri sudah merupakan satu jenis sastra. Tetapi harus diingat bahwa di dalam Injil ada sekian banyak jenis sastra yang lain. Ya. Misalnya ada jenis sastra namanya mukjizat. Ada jenis sastra yang namanya kisah kebangkitan. Ada jenis sastra kisah sengsara. Ada jenis sastra yang namanya wasiat. Ada jenis sastra yang namanya apa? Apologi, ya, pembelaan iman. Jadi meskipun satu buku saja, Injil Matius misalnya, Injil Matius itu memang sebagai keutuhan, jenis sastranya adalah Injil. Tetapi di dalam Injil Matius itu ada sekian banyak perikop, sekian banyak tulisan, ya, cerita, unit-unit cerita. Dan masing-masing unit cerita itu memiliki jenis sastra sendiri-sendiri. Nah, kalau ini sudah lupa, maka putar lagi video pertemuan saya tentang tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru, itu lalu menjadi nyata di situ. Selain Injil, kita punya satu kisah, yaitu kisah para rasul yang cirinya ini pasti historis, satu rangkaian peristiwa historis yang dialami oleh gereja perdana, ya, dalam pemberitaan Injil di Yerusalem sampai pada pemberitaan Injil oleh Santo Paulus. Lalu ada 21 surat. Dan kemudian kita masih menemukan satu kitab, yaitu kitab Wahyu. Nah, dari 21 surat itu kita mengenal ada surat-surat Paulus. Ada 13 surat Paulus yang di dalam teks ini langsung dicantumkan, kalau di dalam Perjanjian Baru kita, langsung dicantumkan sesudah kisah para rasul. Dan kalau kita lihat urutan di situ, urutan yang ada, ya, 13 surat Paulus itu tidak menunjukkan bahwa yang paling awal itu yang paling dahulu ditulis. Ya, kalau urutan di dalam surat-surat Paulus itu berdasarkan panjang pendeknya surat. Maka surat yang paling panjang itu ditempatkan di bagian yang paling depan, surat Roma. Sesudah surat Roma itu surat-surat yang panjang itu pasti adalah 1-2 Korintus. Kemudian surat-surat yang lain semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, dan surat terakhir itu adalah surat Filemon yang akan kita gunakan sebagai contoh dalam pembahasan kita pagi hari ini. Maka ada 13 surat Paulus, susunan yang ada di dalam Perjanjian Baru itu bukan urutan kronologis penulisannya. Ya, karena surat Roma meskipun tempatnya di paling depan, tetapi sebetulnya surat itu ditulis paling akhir, ya, menjelang akhir karya perutusan Paulus. Sehingga kalau ditanya mengapa disusun seperti itu, bukan karena urutan mana yang lebih tua kemudian diurutkan sampai yang paling muda. Tetapi pertimbangannya adalah mana yang lebih panjang, paling panjang ditempatkan di tempat paling depan. Nah, dari 13 surat Paulus itu kita mengenal 7 surat yang kita yakini sebagai surat yang ditulis oleh Paulus. Atau surat-surat yang kita sebut sebagai surat proto-Paulino. Ya, dalam tahap awal kita sebut sajalah apa namanya surat apa saja. 1 Tesalonika. Ini diyakini ditulis oleh Paulus sendiri. 1-2 Korintus ditulis oleh Paulus sendiri. Filipi, Galatia, kemudian Filemon. Dan nanti ada surat Roma. Nah, ini adalah surat-surat yang mencantumkan nama Paulus sebagai penulis surat.
Dan kita cukup yakin bahwa ketujuh surat itu memang ditulis oleh Paulus. Sementara surat Kolose, surat Efesus, surat Timotius, surat kepada Titus memang mencantumkan di dalam awal surat itu bahwa yang menulis surat adalah Paulus. Tetapi dari isinya, dari tematiknya, kita bisa yakin bahwa surat itu ditulis sesudah zaman Paulus. Ya, kalau ada pembicaraan tentang syarat untuk menjadi diakon, syarat menjadi oskop, episkopos, maka itu pasti sudah bukan tema zaman Paulus, tetapi itu tema pada masa sesudah Santo Paulus. Meski demikian, surat-surat tersebut tetap melanjutkan gaya berteologinya Paulus. Ya, kosakata yang banyak digunakan di surat-surat itu adalah kosakata yang juga banyak digunakan oleh Paulus sendiri. Nah, maka kita melihat ada sekian banyak surat, dan di antara surat-surat itu ada surat-surat Paulus. Kemudian kita melihat bagian yang lain, ada surat-surat yang kita sebut sebagai surat-surat Katolik, yaitu surat-surat yang tidak ditujukan untuk suatu jemaat tertentu. Perbedaannya apa? Kalau surat Paulus itu kan surat Paulus kepada jemaat di mana? Di kota tertentu, di Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Maka yang dituju adalah suatu jemaat di kota tertentu. Nah, surat-surat Katolik itu adalah surat-surat yang ditujukan untuk semua orang. Tidak terbatas pada kota tertentu. Maka disebut Katolik. Kata itu untuk, holos itu semua. Nah, ini ada surat Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, kemudian ada surat Yudas, ada surat Yakobus. Ini adalah surat-surat yang ditujukan untuk jemaat Kristiani, dimanapun mereka berada. Tidak dimaksudkan untuk dibaca di satu kota tertentu. Dan yang terakhir nanti adalah ada kitab Wahyu, yang juga kita punya kuliah khusus nanti di semester berapa? Semester 7 kalau tidak salah, itu untuk membahas kitab Wahyu. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang surat Paulus. Ya. Ini peta yang harus kita kenal. Dan saya sudah mengatakan peta ini harus dikenal ya di awal pertemuan kali lalu. Karena kalau kita belajar perjanjian baru tanpa mengenali peta ini, lalu kita akan punya kesulitan. Ya, kita akan selalu bertanya, di mana kota ini, di mana kota ini, di mana tempat ini. Ini wilayah luas yang kita sebut sebagai wilayah di sekitar Laut Mediteran. Di sini ada Laut Mediteran yang biru ini. Sementara di bagian selatan, bawah ini adalah Mesir, kota yang sangat terkenal pasti Alexandria, kemudian di sisi kanan itu ada Yerusalem, dan berarti di sini adalah daerah Palestina. Ke utara itu Syria. Berarti kan di daerah Syria itu ada kota Antioquia, yang nanti akan menjadi satu kota penting di dalam sejarah kekristenan. Ya, ketika orang-orang Kristen itu karena pemenjaraan atau karena penganiayaan mulai bergerak ke utara sampai ke Antioquia. Maka nanti Antioquia itu akan menjadi pusat kekristenan yang baru, bukan Yerusalem tetapi Antioquia. Nah, dari Antioquia inilah nanti Paulus bersama dengan teman-temannya, para misionaris, akan melakukan perjalanan misi. Ya, ke Asia Kecil, kemudian ke Macedonia, sampai ke Roma. Nah, kalau kita lihat peta ini, lalu gerakan Kristiani yang perdana itu muncul di wilayah Antioquia ini. Ketika iman akan Yesus sudah dibawa keluar dari Yerusalem. Dan siapa yang menjadi tokoh di Antioquia ini memang tidak diketahui. Ya. Entah siapa yang membawa iman Kristiani sampai ke Antioquia. Tetapi kemudian berkembang berita bahwa di Antioquia itu ada orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, ketika mendengar berita itu, lalu para rasul di Yerusalem mengutus orang yang namanya Barnabas untuk pergi ke
Antiokhia untuk tahu situasi jemaat di situ. Dan ternyata Barnabas menemukan suatu jemaat yang baik. Ini jemaat sebagian besar bukan orang Yahudi. Bandingkan kalau Yerusalem, ya jemaat di Yerusalem itu adalah jemaat Yahudi. Tetapi jemaat di Antiokhia itu sebagian besar anggotanya itu adalah orang-orang bukan Yahudi. Maka nanti akan muncul itu perdebatan, diskusi, boleh tidak iman akan Yesus ini dibawa keluar dari wilayah Palestina? Bagaimana kita yang semula murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi, harus menerima orang-orang Yunani itu dalam kelompok iman Kristiani kita. Nah, ketika Barnabas pergi ke Antiokhia, ternyata Barnabas menemukan hidup komunitas Kristiani yang baik. Bahkan di kota itulah untuk pertama kali para pengikut Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Maka ini arti penting Antiokhia. Antiokhia akan menjadi pusat kekristenan. Nah, Barnabas yang diutus oleh para rasul dari Yerusalem memutuskan untuk tinggal di kota itu. Tinggal di kota Antiokhia bersama dengan orang-orang Kristen yang ada di kota itu. Dalam perjalanan kemudian Barnabas ingat ada orang yang namanya Paulus yang memang dulu dikenal sebagai penganiaya jemaat di Yerusalem. Tetapi kemudian dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus ini berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Maka sesudah disembuhkan oleh Ananias dari kebutaannya, Paulus lalu pulang ke Tarsus. Nah, Tarsus itu di mana? Silakan itu dilihat petanya lagi ya. Tarsus itu ada di daerah ini. Ya, di sini ini ada kota Tarsus. Maka Barnabas ada di Antiokhia, kemudian memanggil Paulus yang ada di kota Tarsus supaya Paulus datang ke Antiokhia. Dan mereka mulai memberitakan Injil. Ya. Kemudian pergilah Paulus dan Barnabas ini dalam pemberitaan Injil, semula ke Pulau Siprus, pulau yang kecil di sini, ini adalah pulau tempat kelahiran Barnabas, maka wajar kalau Barnabas kemudian menjadikan Siprus itu sebagai tempat penginjilan yang pertama. Lalu dari Siprus mereka bergerak ke Asia Kecil, ke Listra, Ikonium, dan Derbe di daerah ini. Ini wilayah yang nanti akan disebut sebagai wilayah Galatia. Sehingga kalau kita mendengar ada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, itu berarti surat Paulus untuk jemaat di Asia Minor sini. Untuk kota-kota Listra, Ikonium, Derbe, dan Antiokhia itu. Setelah selesai perjalanan misi yang pertama, kemudian mereka pergi lagi ke Antiokhia. Lalu melanjutkan perjalanan dan kemudian sampai ke daerah Macedonia ini. Berarti ini mereka sudah sampai ke wilayah Eropa. Ini masih Asia ini. Ya, sementara wilayah Macedonia ini adalah wilayah Eropa. Dan bayangkan ini bukan hanya memasuki suatu wilayah yang baru, ya wilayah dalam arti spasial, tempat. Tetapi ini juga masuk dalam kultur yang baru. Masuk di dalam cakrawala pikir yang baru. Karena kita mengenal bahwa Yunani ini adalah pusat filsafat. Cara berpikir Yunani, cara berfilsafat Yunani sudah berbeda dengan cara berfilsafat orang-orang Yahudi, orang Israel. Artinya hikmat, kebijaksanaan orang Israel itu berbeda dari apa yang dipahami sebagai hikmat, kebijaksanaan, sofia oleh orang-orang Yunani. Dengan demikian, iman Kristiani masuk ke wilayah yang baru, sekaligus masuk di dalam suatu kultur yang baru, yang nanti akan kita sebut sebagai kultur Helenis. Nah, dalam perjalanan yang terakhir, Paulus itu kemudian sampai ke kota Roma. Di sana. Nah, surat-surat Paulus itu adalah surat-surat yang ditujukan untuk jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus di daerah Asia Kecil. Kalau ada surat Efesus, surat Kolose, surat Galatia, itu adalah surat-surat untuk jemaat di Asia Kecil.
Kalau ada surat Filipi, surat Tesalonika, surat Korintus, itu jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus di Yunani, di Antioquia. Dan surat yang terakhir itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Satu jemaat yang sebetulnya tidak didirikan oleh Paulus. Ya, ketika Paulus mengunjungi Roma, di kota Roma itu sudah ada jemaat, sudah terbangun jemaat. Siapa yang mendirikan jemaat Kristiani di Roma itu tidak pernah bisa dideteksi. Kemungkinan ya ketika ada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul, yang mendengar para rasul berbicara itu antara lain adalah para peziarah dari Roma. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma yang berziarah ke Yerusalem. Kemungkinan mereka lah yang memberitakan Injil di Roma. Tetapi itu pun tidak jelas untuk kita. Nah, dari peta seperti ini kita bisa melihat bahwa semua surat Paulus adalah surat yang ditujukan untuk jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus, kecuali surat Roma. Ya, karena tadi saya katakan jemaat Kristiani di Roma itu tidak didirikan oleh Paulus. Nah, sekarang mengapa Paulus harus menulis surat? Kita bayangkan ini tempat-tempat yang dikunjungi oleh Paulus, ya, dari satu kota ke kota yang lain. Paulus akan pergi. Dan apa yang dibuat oleh Paulus dari satu kota ke kota lain itu praktis sama. Dia akan berkhotbah di rumah ibadah orang Yahudi. Jadi selalu Paulus berpikir di suatu kota di mana ada orang Yahudi, pasti di situ ada sinagoga. Ada rumah ibadat orang Yahudi. Nah, strategi misi Paulus adalah tempat pertama kali yang dikunjungi oleh Paulus adalah sinagoga. Ya, sinagoga namanya saja sin agein. Sin itu bersama-sama, agein itu berkumpul. Maka sinagoga itu artinya tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya orang Yahudi. Kalau mereka beribadah, mereka membaca kitab suci, mereka mempelajari kitab suci, mereka melakukannya di sinagoga. Nah, Saulus ini kan seorang Yahudi, seorang Farisi. Dia pasti tahu betul kitab suci. Nah, ketika melakukan perjalanan misi, lalu tempat yang pertama kali dituju oleh Paulus adalah sinagoga. Nah, apa yang dibuat oleh Paulus di situ? Dia berkhotbah. Yang dikhotbahkan apa? Yang dikhotbahkan Perjanjian Lama. Dan ketika dia berkhotbah tentang Perjanjian Lama, apa yang dikhotbahkan diterima oleh orang Yahudi. Tetapi ketika dia bicara tentang Yesus yang wafat di salib dan kemudian bangkit, yang diakui sebagai Mesias, anak Allah, maka apa yang dikhotbahkan oleh Paulus itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah, kalau Paulus ditolak oleh orang Yahudi, sekarang Paulus mengarahkan khotbahnya kepada orang-orang bukan Yahudi, orang setempat. Ya, nah inilah yang menjadi cikal bakal jemaat di tempat itu. Misalnya ketika Paulus itu datang ke Filipi, Paulus tahu pasti ada tempat ibadat di sini. Dan tempat ibadat Yahudi biasanya dekat dengan sungai, karena orang Yahudi membutuhkan air untuk ritus pembasuhan, penyucian. Maka dia mencari sinagoga itu, berkhotbah di sana. Dan sesudah dia berkhotbah di sana, ditolak oleh orang-orang Yahudi, dia ketemu dengan orang yang namanya Lydia. Ya, seorang wanita penjual kain ungu dari Tiatira yang tinggal di kota Filipi itu. Maka sekarang Paulus mengarahkan khotbahnya kepada keluarga Lydia ini. Karena Lydia minta, saudara, kalau kalian anggap kami ini layak, silakan mampir ke rumah kami. Maka Paulus pergi ke rumah Lydia, memberitakan Injil di situ, dan terbangunlah komunitas Kristiani di Filipi, di rumah Lydia itu. Dan ini makin lama makin berkembang. Siapa yang menjadi anggota jemaat di Filipi bukan orang-orang Yahudi yang tinggal di Filipi, tetapi orang-orang setempat, yaitu orang-orang Filipi. Nah, sesudah ini, lalu Paulus akan pergi ke tempat lain, ke kota yang lain. Sehingga skema yang kita lihat selalu akan sama. Paulus berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi, kemudian dia ditolak.
Setelah dia ditolak oleh orang Yahudi, dia mengarahkan khotbahnya kepada orang-orang bukan Yahudi. Artinya orang-orang setempat yang oleh orang Yahudi disebut sebagai orang kafir. Dan ternyata diterima. Maka mulai terbangun jemaat dan pada akhirnya setelah mendirikan jemaat, Paulus itu pergi meninggalkan kota itu ke kota lain. Maka nanti bisa diamati bahwa Paulus itu tidak pernah berlama-lama tinggal di sebuah kota. Ya, paling beberapa minggu dia tinggal di kota tertentu dan harus pergi ke kota yang lain. Nah, maka ini perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Nah, sekarang mengapa Paulus menulis surat? Lihat peta yang bagan yang sama. Paulus pergi ke kota yang lain. Bayangkan ini, ketika Paulus itu sampai di kota tertentu, kota Korintus misalnya, yang ada di ujung itu semenanjung Akaya itu, Macedonia. Ketika Paulus sudah sampai di Korintus, Paulus mendengar sebagai contoh, ada persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Galatia. Nah, katakanlah ini jemaat Galatia. Galatia punya soal, punya permasalahan, dan mereka tidak bisa memutuskan sendiri. Maka Paulus yang waktu itu sudah meninggalkan Galatia, ada di kota Korintus, berarti itu jauh sekali. Paulus hanya mendengar soal itu. Paulus tidak bisa kembali lagi ke Galatia, ke jemaatnya itu. Karena mahal, karena butuh waktu. Apa yang dibuat oleh Paulus? Ketika dia mendengar ada persoalan di Galatia, maka dia menulis surat. Ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada di Galatia. Misalnya ambil contoh, soal yang muncul di Galatia adalah kebingungan jemaat. Apa yang menyelamatkan kita? Apakah yang menyelamatkan kita adalah hukum Taurat? Ataukah yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus? Paulus sudah mengatakan ketika dia memberitakan Injil, kita ini diselamatkan karena iman akan Yesus. Tetapi kemudian datang para rasul yang lain, misionaris yang lain yang mengatakan, kalau kamu menjadi Kristen, kamu tetap harus mengikuti tuntutan Taurat. Karena ketaatan pada Tauratlah yang menyelamatkan kita. Maka terjadi kebingungan, mana yang benar? Yang dikatakan oleh Paulus, kita diselamatkan karena iman akan Yesus, ataukah yang dikatakan oleh para misionaris yang lain, kita tetap harus disunat. Nah, untuk menjawab soal itu, Paulus menulis surat. Lalu suratnya ini dititipkan ya, kepada orang tertentu yang dikenal oleh Paulus. Entah dititipkan pada pembantu-pembantunya, Timotius, Titus, Epafroditus, ini adalah teman-teman sekerja Paulus, Silas atau Silvanus itu. Nah, surat ini lalu dikirim ke jemaat yang sedang menghadapi permasalahan. Nah, saya harap dengan bagan seperti ini lalu kalian mengerti bahwa semua surat Paulus itu sebetulnya adalah jawaban Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi jemaat. Semua surat Paulus itu membahas suatu permasalahan. Entah permasalahannya itu permasalahan dogmatik, ya, ajaran iman, ataukah persoalannya itu persoalan pastoral. Ya, persoalan dogmatik ya seperti tadi, apa yang menyelamatkan kita? Iman ataukah Taurat? Persoalan dogmatik lain misalnya tentang kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, dengan badan mana kita ini akan dibangkitkan? Tentang kematian Kristus, apa arti kematian Kristus? Dan Paulus akan bicara, Kristus telah mati demi dosa-dosa kita, dan seterusnya itu. Tapi juga ada persoalan pastoral, persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup jemaat pada waktu itu. Ya, misalnya soal tentang perayaan Ekaristi, perjamuan jemaat. Yang seharusnya itu menjadi perjamuan jemaat, tetapi yang kaya kumpul dengan yang kaya, yang miskin kumpul dengan yang miskin. Ketika datang ke perjamuan jemaat, yang kaya-kaya itu kemudian juga pasti membawa makanan mereka sendiri-sendiri. Berlimpah makanan itu. Sementara yang miskin tidak punya apa-apa, tidak membawa makanan.
Ketika ada perjamuan, apa yang terjadi? Yang kaya makan jatahnya sendiri, bekalnya sendiri. Sementara yang miskin itu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, Paulus tahu situasi itu, kemudian Paulus itu menegur jemaat, memberitahu ya bahwa tidak seperti itu semestinya perjamuan Ekaristi kita. Nanti akan muncul banyak soal yang dibahas. Nah, kalau seperti itu, kalau surat Paulus itu adalah jawaban atas persoalan jemaat, maka kita bisa yakin semakin banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat, lalu surat Paulus itu pasti juga semakin panjang. Kalau persoalannya sedikit, ya yang dibahas oleh Paulus sedikit saja. Tapi kalau persoalannya itu banyak sekali, maka juga surat Paulus ini akan menjadi panjang. Bisa kita lihat misalnya surat yang sangat panjang itu surat Korintus. 1-2 Korintus itu panjang semua. Dan itu pasti membuat kita berpikir ada sekian banyak persoalan. Entah dogmatik, ajaran iman, entah pastoral yang ada di jemaat di Korintus. Dan Paulus itu harus menanggapi satu demi satu permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, ini garis besar pemahaman kita tentang surat Paulus, ya, bahwa surat Paulus itu selalu adalah jawaban atau tanggapan Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Oke, sampai pengantar ini, apakah ada pertanyaan, sesuatu yang belum jelas dari yang saya katakan tadi? Cukup jelas? Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang mengapa Paulus itu menulis surat? Tidak datang ke kota yang sedang menghadapi persoalan atau mungkin menulis dalam bentuk yang lain. Ya, sebelumnya teman CSSR, silakan. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, ya, jelas. Saya ingin bertanya, tadi kan surat-surat Paulus itu untuk menanggapi. Hilang suaranya. Bagaimana dengan surat-surat lain yang bukan ditulis oleh Paulus? Ya, kalau surat-surat lain itu surat-surat yang sifatnya katakanlah itu surat pastoral. Ya, sebetulnya lebih pada seruan-seruan, peneguhan kepada Titus, kepada Timotius itu. Atau surat-surat Yohanes, surat-surat Yakobus itu memang tidak menunjukkan adanya suatu persoalan khusus yang dibahas oleh penulis surat itu. Maka ya pasti adalah yang memotivasi seseorang untuk menulis. Dan biasanya suatu tulisan itu juga ditulis menanggapi situasi, entah itu kesulitan, entah itu problem yang ada di dalam jemaat. Maka juga bisa kita baca surat Yudas, surat Petrus, surat Yakobus, surat Yohanes, itu untuk menanggapi soal yang ada di dalam jemaat. Tetapi tidak langsung seperti yang kita temukan di dalam surat Paulus. Karena kalau surat Paulus itu memang ada persoalan yang membutuhkan jawaban dari Paulus. Dan Paulus kemudian membahas persoalan itu. Dengan demikian surat Paulus itu biasanya sangat terkonsentrasi pada pokok persoalan yang sedang dihadapi. Sementara surat-surat yang lain, juga surat-surat Katolik itu fokusnya itu bermacam-macam. Ya, lebih pada sapaan, lebih pada peneguhan, nasihat-nasihat yang diberikan untuk jemaat. Tetapi tidak secara spesifik membahas suatu persoalan khusus sebagaimana dibuat oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Ya, maka tetap bisa dibaca
bahwa surat-surat Katolik, surat-surat pastoral yang kita temukan itu tetap menanggapi suatu persoalan di jemaat, tetapi tidak sangat spesifik seperti yang dibuat oleh Paulus. Oke, semoga jelas ya. Baik, ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Nah, mengapa Paulus ini memilih menulis surat? Mengapa tidak memilih menulis Injil? Mengapa tidak memilih untuk menulis suatu kisah seperti di dalam kisah para rasul? Padahal kisah para rasul itu juga sebagian besar itu bercerita tentang Paulus sendiri. Ya. Ini perlu kita jawab lebih dahulu. Mengapa Paulus memilih menulis surat? Yang pertama, pertimbangannya pasti pertimbangan ekonomi. Menulis surat itu lebih murah, ya, daripada Paulus harus berjalan kembali ke kota yang sudah ditinggalkannya itu. Karena kalau dia harus kembali ke sana, pasti yang kembali ke sana tidak hanya dia sendiri, tetapi rombongannya. Ya, teman-teman misionarisnya itu juga akan kembali ke sana. Butuh biaya yang mahal, butuh waktu yang panjang. Maka untuk menghemat waktu, untuk menghemat biaya, sehingga menjadi lebih ekonomis, Paulus selalu menulis suratnya ini. Ini pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua adalah dengan menulis surat ini, komunikasi yang dibangun itu menjadi lebih efektif. Karena dengan menulis surat, Paulus langsung menjawab pokok persoalannya, artinya to the point. Ya, di dalam surat Galatia misalnya, orang Galatia itu bertanya, Paulus, apakah engkau Rasul Yesus? Kalau engkau bukan Rasul Yesus, berarti Injil yang kamu beritakan itu juga bukan Injilnya Yesus. Maka status kerasulannya dipertanyakan, status Injilnya juga dipertanyakan. Dengan menulis surat, Paulus langsung menjawab persoalan itu. Aku adalah rasul, bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus dan oleh Allah. Aku ini rasul. Apakah Injilmu itu Injil Yesus Kristus? Dan Paulus langsung menjawab, Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil dari manusia, tetapi Injil yang kuterima dari Allah yang menyatakan anaknya kepadaku. Maka ini komunikasinya efektif. Karena to the point, ada persoalan langsung dijawab oleh Paulus. Nah, yang ketiga, mengapa Paulus menulis surat? Kemungkinan besar ini lebih menunjukkan suatu suasana personal. Ya, kalau Paulus itu menulis surat, kan berarti surat itu tidak anonim. Orang yang membaca surat itu merasa seolah-olah Paulus hadir di hadapan mereka. Sehingga terjalin komunikasi yang personal antara jemaat yang sedang menghadapi permasalahan, membutuhkan jawaban Paulus, dan Paulus yang menanggapi persoalan jemaat. Maka soal sisi ekonomis, soal sisi to the point, langsung menjawab persoalan, dan sisi personal ini rupanya yang mendorong orang-orang seperti Paulus untuk menuliskan suratnya. Sehingga kalau ada persoalan, ya orang tidak usah membuat cerita. Orang tidak usah membuat kisah yang panjang lebar. Kalau ada persoalan, cukup langsung ditanggapi soalnya, to the point. Dan itu segera bisa mendapat kejelasan dari Paulus. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan mengapa Paulus itu menulis surat untuk jemaatnya. Oke, teman CSSR, silahkan. Terima kasih Romo. Sorry. Yang ditulis oleh Suaramu tidak muncul. Coba ulang lagi.
Sudah kedengaran, Romo? Ya, sudah. Terima kasih, Romo. Saya ingin bertanya berkaitan dengan penjelasan Romo mengenai jemaat di Roma sendiri. Hilang lagi. Ya, Romo? Ya. Kamu dekat gitu supaya terdengar. Dalam surat itu sendiri tadi menurut Atau boleh ditulis di chat karena saya tidak mendengar suaramu. Pertanyaannya ditulis di chat saja. Ya. Sambil menunggu teman CSSR, apakah ada pertanyaan yang lain? Atau hal yang perlu dijelaskan? Ngantuk saya. Nanti kalau suara tidak terdengar, yang diketik itu tidak sampai muncul di sini, kamu datang ke pasturan aja ya, rumah kita kan dekat itu. Sudah? Oke. Dari penjelasan Roma mengenai surat Paulus kepada jemaat di Roma tadi, dikatakan bahwa jemaat di Roma tidak didirikan oleh Paulus sendiri. Pertanyaan dari saya, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang tidak ia kenal? Atau bukan kepada jemaat yang didirikan olehnya? Apakah ada kepentingan tersendiri atau bagaimana? Ya, baik. Jadi kan saya mengatakan pada umumnya surat-surat Paulus memang ditujukan untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus, kecuali surat Roma. Kita tidak tahu persis apa motif Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Roma. Yang mungkin bisa diperhatikan adalah Paulus itu kan sedang dalam perjalanan naik banding kepada Kaisar di Roma. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, mau diadili oleh para imam di Yerusalem. Tapi Paulus mengatakan tidak mau.
Saya memilih untuk naik banding kepada kaisar, karena Paulus ini adalah warga negara Roma. Maka dia mempunyai hak untuk naik banding kepada kaisar. Nah, kalau harus naik banding kepada kaisar, berarti dia harus pergi ke Roma, tempat di mana kaisar itu berada. Nah, dia tahu bahwa pada waktu itu jemaat di Roma itu sudah ada. Ya, jemaat Kristen di Roma itu sudah berdiri. Dia mengenal juga situasi jemaat Kristen di Roma itu. Kemungkinan besar, ini dugaan banyak ahli, surat Paulus kepada jemaat di Roma itu adalah surat untuk memperkenalkan diri Paulus kepada jemaat di Roma. Terutama memperkenalkan ajaran imannya yang pokok. Maka nanti beberapa ajaran iman yang pokok seperti pembenaran karena iman yang sudah ditulis di surat Galatia akan ditulis lagi di surat Roma. Ya, pelayanan-pelayanan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi, orang kafir akan diceritakan lagi di surat kepada jemaat di Roma. Karena fungsi dari surat Roma ini adalah untuk memperkenalkan diri Paulus. Siapakah Paulus, ajaran-ajarannya bagaimana, pengalaman-pengalaman pastoralnya bagaimana. Nah, dia pengen supaya nanti kalau dia tiba di Roma, dia diterima oleh jemaat di Roma. Kalau dia bisa menyelesaikan persoalan hukumnya, lalu dia masih pengen pergi ke Spanyol sebetulnya. Maka Paulus itu pengen singgah di Roma dan kalau boleh mendapatkan bantuan dari jemaat di Roma untuk bekal perjalanan misi ke Spanyol. Tapi ini kan tidak terjadi. Paulus akhirnya mati sebagai martir di kota Roma. Nah, dalam situasi seperti ini, dengan membaca surat Roma, kita memperkirakan bahwa tujuan Paulus menulis surat Roma adalah untuk memperkenalkan dirinya. Ya, memperkenalkan kegiatan penginjilannya dan terutama memperkenalkan ajaran-ajaran pokoknya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma tidak untuk memecahkan persoalan, tetapi untuk memperkenalkan diri. Apakah tidak ada persoalan di dalam jemaat di Roma? Ada. Kalau kita membaca bab 9 ayat 11, itu Paulus membahas suatu persoalan khusus yang sedang dihadapi oleh jemaat di Roma. Yang waktu itu terdiri dari kelompok Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Kelompok Yahudi ini semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Sementara kelompok bukan Yahudi itu semakin banyak. Dan muncul suatu kesombongan di dalam diri orang-orang bukan Yahudi yang meremehkan jemaat Kristen dari kelompok Yahudi ini. Maka nanti Paulus akan menjelaskan bagaimana kita mesti bersikap di dalam kehidupan komunitas Kristiani kita. Apakah kita boleh merendahkan kelompok Yahudi ini hanya karena sekarang jumlah kita jauh lebih besar dari mereka? Ataukah kita harus membangun sikap yang baru di dalam persaudaraan Kristiani ini? Maka memang ada soal juga di dalam surat Roma yang kemudian didengar oleh Paulus dan Paulus berusaha untuk memberikan penjelasan. Tetapi pasti tujuan utama surat Roma bukan untuk memecahkan persoalan di dalam jemaat, tetapi lebih untuk memperkenalkan diri Paulus kepada jemaat di sana. Begitu, semoga jelas untuk pertanyaan tadi. Masih ada pertanyaan tadi? Tidak ada. Oke. Maaf Romo, tadi saya mau bertanya, tapi pertanyaannya sudah ditanya. Sama, oke. Iya Romo. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan ke bagian berikutnya. Sekarang kita mencoba melihat apa yang menjadi unsur-unsur atau elemen-elemen di dalam surat Paulus. Surat Paulus itu selalu memuat pertanyaan, persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Paulus pasti tidak langsung mengatakan, oh kamu sedang menghadapi persoalan ini. Persoalanmu ini. Tidak seperti itu.
Tetapi persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat hanya bisa dikenali dari membaca apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Ya, misalnya Paulus itu bicara tentang pertengkaran, perselisihan di dalam komunitas di Korintus. Iri hati, ya, yang satu membanggakan diri di atas yang lain. Yang satu mengatakan, saya kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Kefas, saya kelompoknya Apolos. Nah, dari apa yang dibahas oleh Paulus di situ, lalu kita bisa melihat, oh, di dalam jemaat Korintus ada perpecahan. Nah, perpecahannya disebabkan karena apa? Harus kita cari lagi dari penjelasan Paulus. Tetapi kalau kita membaca surat Paulus, selalu kita berusaha untuk menemukan ada persoalan apa yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, Paulus kemudian memberikan pemecahan. Maka selain ada persoalan, ada juga pemecahan yang diberikan oleh Paulus. Maka ini dua elemen yang selalu bisa kita temukan di dalam surat Paulus. Ini tidak dua elemen yang dipisahkan satu sama lain, tapi dua elemen yang terintegrasi. Hanya dengan membaca jawaban Paulus, kita tahu apa persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, persoalan yang dihadapi oleh jemaat tadi saya katakan, bisa persoalan dogmatik, bisa persoalan ajaran iman. Contohnya banyak sekali nanti. Tetapi juga bisa persoalan pastoral, tata hidup jemaat. Bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat Kristiani. Dan jawaban Paulus itu bisa merupakan pemecahan masalah. Kalau orang-orang Korintus itu bertengkar karena kelompok perguruan, saya muridnya Paulus, saya muridnya Kefas, saya muridnya Apolos. Bagaimana perpecahan itu harus diatasi? Karena itu mengganggu hidup jemaat. Kalau kelasnya saya mengatakan, saya muridnya Romo Eko, kelasnya pengantar B itu pengantar yang satu, saya muridnya Romo Gale, saya muridnya Romo I. Maka terjadi perpecahan yang justru merugikan. Nah, Paulus selalu mengatakan, jangan seperti itu. Jangan sombong, saya kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya Kefas. Siapa Paulus? Siapa Apolos? Kami ini hanya teman kerja, alat-alat di tangan Tuhan. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maka kalau ada pertengkaran, Paulus itu berusaha untuk mendamaikan. Ketika jemaat Korintus itu saling menyombongkan karunia-karunia, ya, talenta-talenta yang dimiliki masing-masing. Sehingga masing-masing itu menempatkan diri di atas yang lain dalam kesombongan. Paulus mengingatkan, ingat, kalian mempunyai karunia masing-masing. Tetapi sekian banyak karunia itu dianugerahkan oleh satu roh yang sama. Maka kalau yang memberi itu satu roh yang sama, maksudnya pasti bukan untuk memecah belah. Tetapi karunia-karunia itu dimaksudkan untuk pembangunan hidup bersama. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jangan kalian bertengkar hanya karena perbedaan karunia-karunia itu. Karena kepada masing-masing diberikan karunia yang khas. Dan karunia yang khas itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi karunia yang khas itu selalu dimaksudkan untuk kepentingan hidup bersama. Nah, itu jawaban atau pemecahan persoalan yang diberikan oleh Paulus. Nah, selain memberikan jawaban untuk memecahkan persoalan, Paulus juga biasanya memberikan nasihat-nasihat. Dan nasihat-nasihat Paulus ini panjang, banyak. Di bagian akhir dari surat Paulus selalu akan bisa kita temukan bagian nasihat ini. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita membaca surat Paulus, lalu ada beberapa hal yang mesti dicermati. Bagian-bagian surat Paulus itu. Bagian-bagian surat Paulus ini disusun oleh Paulus dengan suatu pola. Ada pedoman yang dipegang oleh Paulus. Kalau di FTW ini lalu kita punya yang namanya pedoman penulisan tugas akhir. Ya, pedoman penulisan skripsi,
Maka skripsi-skripsi yang dihasilkan di FTW ini relatif susunannya, polanya sama. Dari halaman sampul sampai nanti bibliografi, polanya sama. Karena ada pedoman penulisannya. Nah, ketika Paulus menulis surat, ini juga dia punya pedoman. Nah, apa yang menjadi pedomannya adalah pola epistolari Yunani, pola surat Yunani. Ini dia pegang. Dan di dalam pola surat Yunani, yang sebetulnya sama dengan surat-surat dalam tradisi yang lain, selalu ada pembuka. Kemudian bagian yang paling inti itu adalah tubuh surat, dan bagian yang terakhir itu adalah penutup. Nah, saya kira ini tidak hanya suatu pola epistolari Yunani, tetapi orang Roma, orang Yahudi sendiri, bahkan kita orang Indonesia zaman sekarang kalau menulis surat ya akan seperti ini. Menulis kentungan, tanggal berapa? 6 Maret, 6 Oktober 2021. Kepada yang terhormat, siapa? Dengan hormat. Lalu ada isinya. Dan setelah itu penutup. Ya, kami mengaturkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu. Hormat kami. Lalu tanda tangan. Maka ini ada suatu pola yang umum dijumpai di dalam surat-surat Yunani. Nah, di dalam pembukaan itu selalu dicantumkan alamat. Kemudian Paulus selalu memberikan salam, ada ucapan syukur, ada doa. Nah, maka nanti kalau kita membaca surat Paulus, bagian yang paling awal dari siapa? Dari Paulus kepada jemaat di mana? Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam. Kemudian ada ucapan syukur. Ya, aku selalu bersyukur setiap kali aku mengingat engkau. Dan setiap kali aku berdoa untukmu, aku berdoa dalam sukacita. Maka ada ucapan syukur, ada doa. Ini bagian yang paling umum. Nah, sekarang kita rinci. Apa yang disebut sebagai alamat surat? Selalu adalah informasi tentang siapa yang menulis surat, dan siapa yang menjadi tujuan, siapa yang dituju oleh surat itu. Maka selalu kita temukan dari siapa kepada siapa, dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, yang menarik perhatian kita adalah Paulus tidak cukup mengatakan dari Paulus, tetapi selalu memberi identifikasi diri. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Paulus, rasul bukan oleh manusia. Maka soal identitas Paulus itu menjadi penting. Ya, karena identitas Paulus itu nanti akan memberikan suatu tanda kepada kita, ada sesuatu hal yang pokok yang mau dibahas oleh Paulus di dalam suratnya. Dengan demikian, kalau kita membaca awal surat Paulus, jangan hanya memperhatikan dari Paulus kepada jemaat di mana. Tapi perhatikan ciri atau identitas yang diambil oleh Paulus. Baik untuk mengidentifikasi dirinya maupun untuk mengidentifikasi jemaat. Kepada siapa? Ya, kepada jemaat di Korintus misalnya. Lalu ada keterangan tentang jemaat itu. Nanti kita lihat contoh di dalam surat kepada Filemon. Kemudian ada salam. Salam yang paling umum diberikan oleh Paulus adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam. Dan salam-salam Paulus yang ada di dalam surat-suratnya itu banyak diserap masuk menjadi salam pembuka di dalam perayaan Ekaristi kita. Dan salam ini selalu adalah memberikan sapaan dan selalu dikaitkan dengan Allah dan dengan Yesus. Roh Kudus itu masih cukup jarang muncul di sini. Kalau salam kita dalam perayaan Ekaristi kan praktis salam trinitaris, tetapi salam yang dibuat oleh Paulus di dalam surat-suratnya belum banyak memasukkan unsur Roh Kudus, tapi Allah Bapa dan Yesus selalu masuk di situ. Kemudian ada ucapan syukur. Biasanya ada dua hal yang membuat Paulus itu bersyukur.
Yang pertama adalah apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Karena Allah memberkati, karena Allah melindungi, karena Allah menguatkan engkau, karena Allah senantiasa menyertai perjuanganmu. Maka Paulus bersyukur karena Allah sudah melakukan sesuatu yang baik untuk jemaat. Alasan yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus. Kalau yang pertama tadi apa yang dikerjakan Allah bagi jemaat. Yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus. Misalnya Paulus bersyukur karena jemaat di Filipi itu ikut serta dalam pemberitaan Injil. Ketika Paulus dipenjarakan, jemaat di Filipi justru memberitakan Injil tanpa takut. Maka Paulus bersyukur. Oh, saya bersyukur karena kamu sudah ikut serta di dalam pemberitaan Injil. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus bersyukur. Oh, saya bersyukur karena kalian bertahan dalam penderitaan yang berat. Ya. Juga di dalam penderitaan yang berat, imanmu kokoh. Kasihmu menjadi nyata. Pengharapanmu itu juga tampak. Nah, maka apa yang dikerjakan oleh jemaat itulah yang menjadi alasan syukur Paulus. Dan yang terakhir, biasanya Paulus selalu memberikan doanya. Ya, doanya biasanya juga kaitannya dengan apa yang disyukuri oleh Paulus. Ini untuk pembukaan. Ada pertanyaan? Ya, tentang bagian-bagian yang biasanya muncul di dalam pembukaan surat-surat Paulus. Kalau ada pertanyaan, saya berhenti dulu sebelum kita nanti lanjut. Oke, sesudah pembukaan pasti ada bagian yang paling inti dari surat Paulus yang kita kenal sebagai tubuh surat. Nah, tubuh surat ini lalu berisi apa? Ada bagian yang dalam retorik Yunani itu disebut exordium. Ini berarti pengantar. Paulus itu tidak pernah to the point langsung pada soalnya, tapi mengantar dulu. Ya, membawa orang untuk masuk dalam permasalahannya. Maka kalau saya menulis suatu artikel, saya juga memberi pengantar supaya orang sedari awal tahu apa yang akan saya tulis itu. Nah, dengan memberi exordium, Paulus juga mengajak pembacanya untuk tahu apa yang nanti dibahas oleh Paulus. Sesudah itu Paulus akan menggunakan apa yang disebut sebagai argumentatio, argumentasi. Mengapa argumentasi? Karena tadi surat Paulus itu adalah surat yang harus menjawab persoalan yang ada di dalam jemaat. Maka menjawab soal itu berarti berargumentasi. Ya, kalau nanti ada UTS, ada UAS, saya memberi soal, lalu kalian menjawab, jawaban kalian itu harus juga jawaban yang cirinya argumentatif. Saya harus berpendapat dan pendapat saya ini tidak ngawur-ngawuran, tidak asal-asalan. Tetapi pendapat saya harus saya susun berdasarkan argumen yang kokoh. Nah, tanpa argumen yang kokoh lalu orang tidak merasa yakin dengan jawaban-jawaban kita. Maka ini sebetulnya bagian yang paling pokok dari surat Paulus selalu adalah argumentasi ini. Bagaimana Paulus memberikan jawaban plus landasan-landasannya, dasar-dasar pemikirannya. Nah, setelah argumentasi, nanti Paulus akan memberikan yang kita sebut sebagai exhortatio. Exhortare, berarti ini meneguhkan, nasihat. Maka masuk pengantar, kemudian bagian yang paling sangat pokok adalah argumentasi, dan bagian yang ketiga itu adalah seruan-seruan, nasihat-nasihat. Nah, argumentasi ini biasanya juga disusun menurut struktur retorika Yunani. Maka ada yang kita kenal sebagai proposisi. Ya, nanti kalau membaca teks saya, jangan dibaca preposisi, tapi ini proposisi, propositio. Ya, meskipun sama maksudnya, pro di depan, ponere meletakkan. Maka sesuatu yang diletakkan di depan. Kalau preposisi itu berarti kata depan, tapi kalau proposisi itu berarti tesis.
ini adalah rumusan singkat ya, dalam satu kalimat singkat yang merumuskan apa yang mau dikatakan oleh Paulus. Jawaban Paulus itu kan panjang, tetapi disingkat dalam satu kalimat saja. Dan ini kita harus cermat membacanya. Maka ada yang kita sebut sebagai proposisi, pernyataan Paulus. Misalnya tadi ada soal, apa yang menyelamatkan kita? Sunat, Taurat, ataukah iman akan Yesus? Paulus akan mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena Taurat, melainkan hanya oleh iman akan Yesus. Ini pernyataan intinya. Dan setelah memberikan pernyataan intinya, Paulus harus memberikan buktinya, probatio. Atau kalau dalam bahasa Yunani, pistis. Ini probare, membuktikan. Jangan hanya ngomong, jangan hanya merumuskan jawaban, tapi pembuktiannya mana? Dasar-dasarnya mana? Nah, ini yang dibuat oleh Paulus. Nah, biasanya Paulus akan menggunakan kitab suci sebagai dasar untuk memberikan jawaban. Kalau tidak memberikan ayat kitab suci, Paulus menunjukkan fakta, pengalaman hidupnya, pengalaman hidup jemaat itu untuk nanti membuktikan jawaban-jawabannya itu. Lalu bagian yang terakhir itu nasihat atau seruan. Nah, ini tubuh surat. Bagian yang paling akhir adalah bagian penutup. Maka ada salam, ada berkat penutup, dan itu surat langsung akan selesai. Nah, ini teman-teman yang bisa kita lihat di dalam untuk mengantar kita pada surat Paulus. Besok kita akan membuat satu contoh singkat ya untuk memahami yang namanya tubuh surat Paulus ini. Karena ini bagian yang paling pokok. Selanjutnya, waktu yang masih tersisa bisa kalian gunakan sendiri untuk melanjutkan melihat apa yang saya tampilkan di sini. Ini adalah surat dari Paulus kepada Filemon. Bagian pembuka itu sangat jelas di situ. Ayat 1-2. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Tadi saya katakan alamat itu adalah dari siapa kepada siapa? Dari Paulus. Lalu Paulus yang mana? Paulus yang seperti apa? Paulus yang sekarang ini menjadi seorang hukuman karena Kristus Yesus. Nah, identifikasi ini memberi informasi khusus tentang apa yang sedang dialami oleh Paulus. Bahwa ketika Paulus menulis surat Filemon itu, Paulus sedang menjadi seorang hukuman. Seorang tawanan di penjara. Maka surat Filemon ini termasuk dalam 4 surat yang kita sebut sebagai surat-surat dari penjara. Karena ditulis ketika Paulus sedang di penjara. Paulus juga menunjukkan apakah dia menulis surat itu sendirian? Ternyata tidak. Karena ada Timotius. Berarti surat Filemon ini ditulis oleh Paulus dan Timotius. Apakah ditujukan hanya kepada Filemon seorang diri? Ternyata tidak. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Sehingga meskipun tampaknya ini surat pribadi kepada Filemon, ternyata surat ini ditujukan untuk jemaat yang ada di rumah Filemon itu. Jadi kemungkinan besar Filemon ini adalah seorang kaya yang menjadi patron bagi orang-orang yang ada di dalam keluarganya, termasuk budak-budaknya tentu saja. Maka ini yang disebut alamat, dari siapa kepada siapa. Salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam yang sangat umum ya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah, dari Yesus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Maka kalau tadi ucapan syukur itu biasanya Paulus bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat.
atau apa yang dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus. Dan sekarang di sini, apa yang menjadi alasan syukur Paulus adalah kasihmu. Berarti jemaat itu hidup di dalam kasih, jemaat itu hidup di dalam iman. Maka Paulus mensyukuri apa yang dikerjakan oleh jemaat. Jemaat di rumahnya Filemon ini. Nah, ini ucapan syukur. Lalu, secara singkat, bagian isi nanti juga akan dinyatakan di situ. Ini doa, masih bagian pembukaan. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Maka Paulus ini bersyukur dan Paulus ini berdoa. Isinya ayat 8 sampai 22, silakan dibaca sendiri nanti, dan pada akhirnya adalah penutup. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Berarti ketika ada di dalam penjara, Paulus itu tidak sendirian. Tadi ada Timotius, ada Epafras. Di situ dia juga bertemu dengan Markus, bertemu dengan Aristarkus, bertemu dengan Demas, bertemu dengan Lukas, yang sebetulnya adalah teman-teman sekerja Paulus, para misionaris Kristen zaman itu. Nah, apa yang diminta oleh Paulus ada di dalam bagian tubuh surat ini. Ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus, yang dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagi. Nah, kalau kita baca secara lebih detail di dalam surat Filemon ini, rupanya Onesimus ini adalah budaknya Filemon yang melarikan diri. Entah karena apa. Ya, sebab yang paling umum biasanya karena tidak bisa membayar hutang lalu dia melarikan diri. Nah, ketika dia melarikan diri, Onesimus berjumpa dengan Paulus yang ada di dalam penjara, dan Onesimus melayani Paulus. Bahkan Onesimus itu menjadi orang Kristen. Nah, Paulus tahu hukumnya. Kalau seorang budak melarikan diri dari tuannya, budak itu harus dikembalikan kepada tuannya. Dan inilah yang kemudian membuat Paulus menulis surat Filemon ini. Meminta kepada Filemon supaya menerima kembali Onesimus. Tidak diterima sebagai budak, tetapi diterima sebagai saudara. Nah, mengapa harus diterima sebagai saudara? Karena sekarang Onesimus sudah menjadi Kristen. Maka tujuan surat Paulus kepada Filemon adalah meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus di dalam rumahnya. Itu contoh yang nanti masih bisa coba dibaca sendiri dalam waktu yang masih tersisa ini, surat Filemon, untuk mengenali strukturnya. Dan kita besok akan menggunakan 1 atau 2 contoh di dalam surat Paulus untuk melihat bagaimana Paulus menata argumentasinya. Sehingga kita akan mengatakan surat-surat Paulus itu bukan surat yang sifatnya hanya saling tukar kabar. Memberi berita, keadaanku gimana, keadaanmu bagaimana. Tapi surat Paulus itu surat argumentatif. Paulus berargumentasi, ya, menyusun gagasannya secara rasional untuk bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Baik, saya akan berhenti di sini karena tenggorokan saya sudah tidak kuat lagi. Apakah ada pertanyaan 1-2 terakhir? Ya, silakan Ajun. Cek, apakah terdengar?
Ini pertanyaan untuk yang minggu lalu sebenarnya Romo. Dalam buku halaman 139 terdapat Paulus menghadapi pertentangan dengan kelompok Kristen konservatif yang memaksakan tradisi Yahudi bagi kaum non-Yahudi yang ingin memeluk iman Kristen. Pertanyaan saya, apakah kelompok Kristen konservatif itu atau adakah dokumen yang memuat hal tersebut? Dan dalam berita yang sekarang ini, apakah ada kaitan kelompok Kristen konservatif dengan perkembangan gereja Katolik saat ini, Romo? Enggak, ya, kita tidak pernah mengenal secara tegas siapa yang menjadi lawan-lawan Paulus. Kelompok-kelompok yang diserang oleh Paulus di dalam suratnya, di dalam surat Galatia, nanti juga di dalam surat Filipi, termasuk juga di dalam surat Korintus. Paulus tidak pernah secara spesifik menyebut siapa mereka itu. Tapi Paulus akan menyebut sebagai anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu, orang-orang berdosa itu. Maka kemungkinan ada dua. Siapa yang dilawan oleh Paulus adalah orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi. Yang meskipun mereka sudah menjadi Kristen, itu masih mau tetap mempertahankan tradisi Yahudi, tradisi sunat, tradisi Taurat, halal dan haramnya makanan. Mereka yang mengatakan kalau kalian menjadi Kristen, kalian tetap harus disunat. Kalian tetap harus mengikuti Taurat. Kalian tetap tidak boleh makan babi, misalnya. Ini kemungkinan pertama. Ya, terutama nanti di surat Galatia itu akan sangat tampak unsur itu. Orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi. Kemungkinan kedua adalah orang-orang Kristen dari kelompok bukan Yahudi. Yang sebetulnya sedari semula itu sudah berpegang pada tradisi Yahudi. Karena kita kenal siapa tahu orang-orang Kristen zaman Paulus, ya, orang-orang Kristen paling awal adalah orang-orang setempat yang sudah beragama Yahudi. Jadi saya contohkan tadi Lydia. Lydia itu orang Filipi, bukan orang Yahudi, tetapi dia beribadah di sinagoga. Berarti dia sudah menjadi orang Yahudi. Nah, mereka-mereka yang sudah hidup di dalam tradisi Yahudi inilah yang sebetulnya ingin juga mempertahankan tradisi Yahudi. Sehingga meskipun kita sudah menjadi Kristen, pengikut Yesus, kita tetap wajib berpegang pada Taurat, pada sunat, pada hukum halal dan haram makanan itu. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan secara spesifik siapa lawan-lawan yang dihadapi oleh Paulus, terutama orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi konservatif. Ya, konservatif yang dimaksud di situ bukan dalam arti dalam arti sempit, tapi konservara, mempertahankan. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang masih mau mempertahankan tradisi Yahudi. Gitu, Ajun? Ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Masih ada satu lagi? Tidak ada, kalau tidak kita akan mengakhiri pertemuan kita sampai saat ini. Kemudian silakan menggunakan waktu yang ada sambil mempersiapkan. Nanti akan saya masukkan di dalam LMS paling tidak 2 contoh soal yang dihadapi oleh jemaat dan kemudian bagaimana Paulus memecahkan persoalan itu. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali Rabu yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih.